sekitar 8 orang. Setiap shiftnya atau satu swalayan? Satu swalayan, Bu. Pembagian shiftnya bagaimana ini, Pak? Pembagian shiftnya untuk sekarang ya gantian, Bu. Setiap shiftnya berapa orang, Pak? Dibagi dua. Dibagi dua regu, jadi 4 orang. Ya, jadi pengamanan ini apakah Anda juga dilengkapi dengan senjata, Pak? Untuk itu ada, Bu, untuk jaga-jaga. Tapi kita cuma bawa apa saja. Si hampa. Itu pun kalau ada terjadi apa-apa, kita tidak diberikan untuk ini, untuk menggunakan tempi. Ya, jadi 2 titik, 8 orang setiap titik, ada 4 orang setiap sesi. Ada botol di bawah. Ya, baik. Terima kasih informasinya. Sampai kapan pengamanan akan dilakukan masih belum ada informasi apa ya? Tapi mulai kapan sebenarnya? Beratnya. Tadi mulai dari jam 11 siang, Bu, sampai selesai sekitar jam 10 malam nanti. 11 sampai 10 malam. Buka jam berapa ini sebenarnya minimarketnya, Pak? Untuk tadi bukanya dari jam 11, Bu. Karena tadi sementara ini kan di Alfamidi-nya masih susun-susun barang. Baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Rifan. Selamat bertugas, Pak. Semoga aman di sana ya, Pak Rifan. Baik. Untuk warga sendiri ini sudah banyak warga yang berbelanja kebutuhan mereka, dan petugas kepolisian kita tidak membolehkan warga yang masuk tanpa protokol kesehatan. Jadi setiap warga yang ingin berbelanja di tempat ini harus tetap menggunakan masker. Ada pembatasan jumlah belanjaan tidak? Artinya kan mungkin karena stoknya terbatas sehingga warga maksimal, misalnya kalau beli beras maksimal berapa puluh kilo atau beli minyak maksimal berapa liter, itu ada kebijakan itu tidak, pantauan ada? Kalau pantauan kami sepertinya tidak ada pembatasan karena pada tadi Pak keperluan kita siapa yang nunjukkan? Tidak adanya ya kebutuhan bukan pokok saja. Tanya kan berjualan curang. Tanya kan berjualan. Belum baca statusnya kan melayani lah sama sekali aja, khusus membantu. Air mineral dan kebutuhan yang lain seperti alunan. Ya, oke. Baik, terima kasih informasinya. Taufik, selamat bertugas. Berdolar Penjarahan minimarket di Jakarta, petugas kepolisian 2 titik tadi masing-masing dijaga oleh 6 orang, 4 orang dalam siap shiftnya. Tetaplah bersama kami pendengar, kami sudah siapkan rangkaian informasi untuk Anda. Jangan pastikan update kabar-kabar terkini seputar pantauan ragam peristiwa di tanah air. Untuk Anda yang akan berbagi informasi bersama kami, silakan melalui WhatsApp di Panjang, 399398888. Saya nggak mau mobil Mana? di depan mereka tunjuk di belakang mobilnya aja apa? Jadi banyunya sudah udah pecah. Aman dong, udah tinggi. lambat menuju mobilnya. Ini karena ada orang. Oh, ada BC ya. Nah, paling mogok. Oh, udah izin. Rumah si Dineng ini tembus. Ternyata air rumahnya rendah. Rumah-rumahan sebenarnya. Kecuali ke belakang sana. Ada beca tuh. Dikit lagi. Dibongkar orang kata. Apa itu? Nah, itu ditutup, bukan dibongkar. Ya kan tutup, jadi paksa ditutup. Dari supaya kada dia. Panen beca Ya, mau kasihan. kaya itu, kok pulang. Iya kan. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Karena sekarang sudah 6 Ketiga titik mana? di sepanjang jalan tersebut terjadi longsor. Jadi tadi kemudian langsung tadi pagi alat berat menuju lokasi. Yang perlu terus akan saya lihat
desa tidak boleh hanya mementingkan usahanya sendiri, dirinya sendiri. Tolong dilihat lingkungannya. Nah, semua itu sudah ada aturannya jadi jalankan. lingkungan. Sari berita, akses jalan Majene Mamuju lumpuh karena tertutup longsor. Presiden Joko Widodo minta pengusaha besar peduli pelaku UMKM. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 18 Januari 2021 bersama saya. Saya Deddy dibuat. Prianto. Dan saya Esti Sulistia. Oh, sambung lagi ya. Sampai ke jembatan. Mengawali warta berita siang ini pendengar kami hadirkan sekilas berita. Pegang. Apa enggak? 6 desa di sisi Lalu gempa di ujung-ujungnya di Kecamatan mana? Hulu Mazda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat terisolir karena akses jalan menuju desa itu tertimbun longsor. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Ini jadi apa, pengungsi Nolan? warga di Parkiran. desa tersebut Nelayan. kesulitan Itu makan, juga Penampungan. air bersih, Iya. kebutuhan bayi dan Padahal rendah ya persoalan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga semalam jumlah korban meninggal akibat gempa Sulawesi Barat bertambah menjadi 81 orang. Kemudian 19.435 orang mengungsi. lebih dari 80 orang tewas dalam bentrokan yang terjadi di Darfur, Sudan. Seperti Oh, dikutip dalam dari lagi media, itu, siaga. bentrok dipicu oleh adu domba antara Bunuronya tuh lah pak. Kemana? Guinea. Tahu keluar kota nih hanya bulik jar di bandara bulik jar ke Banjarmasin ke apa bulik Lionel Messi terancam sanksi Oh, larangan keluar tampil kota. hingga Luar daerah. pesawat pemain Bilbao Asia Iya, dapat tuh. Libre hingga terjatuh dalam pertandingan final Piala Super Spanyol antara Barcelona versus Athletic Bilbao pada Senin dini hari tadi. Messi diganjar kartu merah. Sepertinya lah, kendaraan banyak orang di sini. Menjadi juara usai Kendaraan unggul bukan dengan skor selalu 2-2. mana kira-kira. Pendengar, hari ini atau hari ke-10 merupakan hari terakhir waktu pencarian Gila. korban Wow. jatuhnya pesawat Sriwijaya Air Sekali. Ini SJ182. negaranya 1000 sungai pak kalau 1000 sungai Budi jadinya Karya Sumadi jadi sungai menentukan apakah Iya, pencarian macet. kembali diperpanjang atau Macet. tidak. Kadang-kadang Informasi macet. selengkapnya disampaikan Yorika Fitri yang saat ini berada di dermaga JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta. Yorika. Orang pelan-pelan. Kawasan JICT pada hari ini terlihat biasa saja, normal, belum ada informasi terkait dengan proses pencarian yang difokuskan pada CCR di kawasan Kepulauan Seribu. Sementara terkait dengan perpanjangnya masa pencarian yang hari ini merupakan hari terakhir setelah diperpanjang selama 3 hari, dengan sejumlah instansi terkait yang terlibat dalam proses pencarian, dan setelah dilakukan evaluasi kemudian Ini Banyu, dilaporkan ke sungai itu sama sejajar tahun Banyu ini. Karya Sumadi. Dan itu ya di pastilah atas. sejajar ramunnya sudah melebihi itu Dan itu di atasan, di atas jalan. ya ke jalan lebih tinggi lagi pada hari ini. Sementara terkait dengan update jenazah korban dari pesawat Sriwijaya Air pada Minggu malam kemarin sudah ada sekitar 308 kantong yang berisi sekitar 5 mereka bikin korban juga yang berisi beberapa Kereta. kantong jenazah Kada terkoordinir atau kayak apa ini? dari Tidak kan. pesawat Sriwijaya Air dan juga Banjir rasa apa kan? pesawat Ya, sama aja dia kita. juga masih ditempatkan Sama salin di tuh. dermaga 2 JICT. tapi mati orang berjualan masih nak ayam berjualan ayam tepung Pada kita kan ada lalu orang berjual. di muka sini kau wajib berjalan tahu lu berjualan Dan kondisi cuaca juga di kawasan dermaga JICT 2 pada hari ini angin cukup kencang dan juga mendung, dan tadi juga sempat diguyur hujan gerimis. Sementara di lokasi seperti yang disampaikan oleh Direktur Operasional Basarnas Rasman pagi-pagi bahwa kondisi nah sampah betul ya lalu Ya, itu sampahnya ke sana kemari jadinya. satu ini minta buang kalau sampah nih sekalian mun pintar diputiki ay maksudnya deh masuk dari dermaga 2 JICT kembali ke studio.
Ya, sementara itu tim Nah, kalau mobil ini yang nggak nyaman. diayahkan memanfaatkan data dari rekaman CCTV guna mempermudah proses identifikasi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Rekaman CCTV sebelum penumpang memasuki Abah pesawat. Darman buka. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli langsung dari Rumah Sakit Oh, Polri grafik Kramat Jati. kasihan. Niar. Mobil semua di Baik, sini. terima kasih Randy dan Nesi dan teman dengar. Saat ini kami masih berada di posko antemortem DVI RS Polri Kramat Jati untuk korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182. Hari ini pendengar dalam keterangan persnya Kasubag Inafis AKBP Yani menyebut bahwa ke depan selain 3 data primer yaitu data DNA, data sidik jari dan juga data catatan gigi atau foto gigi dari para keluarga Jam berapa? jam Jam 2. ini juga nanti Jam nanti 2. akan memanfaatkan Oh, Gatot. teknologi Ayah nih, banjir. dengan mengambil Ini gambar pati data dalam rekaman jun. CCTV yang diperoleh dari Tapi masih bisa jualan tuh masih nyaman gitu nah. bandara sebelum Kalau di komplek kita mana ada yang jualan? di mana Tidak ada yang jualan. BPNI menyebut bahwa Mana jauh dari pasar. tidak terlindungi secara hukum atau punya dasar hukum bagaimana memperoleh data tersebut, di mana saat ini tim Inafis juga telah bekerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Jangan Negeri. dia kena Mereka sepeda telah tuh. memperoleh data Sepeda baik aja kan. sidik jari dan juga foto wajah dari seluruh korban. Jadi nanti akan dibandingkan dengan Lumayan sampai mau ke sana gen nukar ayam tepung nukar gitu lu. dengan data rekaman dari CCTV sebelum Sriwijaya Air terbang. Dan juga disebutkan dari AKBP ini bahwa sejauh ini memang teknologi mereka sudah sangat mendukung. Dan kenapa sampai menggunakan teknologi Kalau Gatot aman. memang data primer ini Tapi belok Banyuanyar ke kawan ini. tidak terbatas seperti sidik jari. Coba lurus. Itu untuk postmortem Alhamdulillah, tembus ya. Jalanan sepi lah. Oh, rumah cari ibu. Gatot, oh Gatot di kompleks iya, ini jual. tentara. Iya, jual. Berair. Diperlukan teknologi atau sistem berikutnya untuk bisa mendukung percepatan pengenalan atau identifikasi daripada korban tersebut. Jadi untuk sementara yang dapat kami laporkan dari posko antemortem DVI RS Polri Kramat Jati di Rapidoli Pro 3 RRI. Anda masih mendengarkan warta berita program 3 Radio Republik Indonesia. Rumah Sakit Bayangkara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terendam banjir. Lalu bagaimana pelayanan rumah sakit? Berikut kita simak laporan Alia. Bayangkara rantai 2. Ya, Sama dan dengan juga semua. mendengar saat ini saya persis berada di depan rumah sakit Bayangkara Banjarmasin dan memang Tujuh tenggelam. bencana banjir melanda provinsi Kalimantan Selatan tidak terkecuali di kota Banjarmasin dan tidak hanya ruas jalan dan juga pemukiman warga banjir juga Karena orang nila minta-minta nih cuma di pinggir ya. Bayangkara terutama di bagian depan atau Harusnya dikoordinir oleh RT aja atau kayak apa gitu. banyak fasilitas kesehatan Sumbangannya. yang harus diungsikan begitu ya, untuk bisa tetap memberikan Rumah orang pelayanan tuh aman. kepada masyarakat. Di atas. Dan ketinggian Kada yang air di Bayangkara parkiran ini di bawahnya kan memang mencapai kada orang dewasa kada sehingga jalan, mereka orang banyak banget kendaraan. sampai ke sini tepatnya di parkiran depan ini harus dibantu dengan perahu karet di mana petugas kebersihan juga satpam dan juga awan di sini tetap membantu menyediakan perahu karet agar masyarakat yang ingin berobat tetap terlayani tanpa harus melintasi genangan hingga terwujud orang dewasa. Dan sementara suasana di dalam rumah sakit di bagian depan atau di ruang poli memang tidak ada terendam banjir, hanya sampai tangga kedua menuju rumah sakit ini. Namun ketika saya masuk ke dalam, ternyata di bagian belakang atau ruang inap dari Pantai Bayangkara ini terendam cukup tinggi. Ini laporan mana? Bayangkara mana? Jakarta sini? Banjar? Iya. Memang dipastikan kosong di ruang perawatan dan semua diungsikan ke Lantai lantai atas. 2. Dan menurut petugas di sini bahwa air sudah tinggi dalam 4 hari terakhir ini dan memang hari ini Sepeda motor masyarakat di luar ini. mereka memang air bisa turun agar pelayanan kepada masyarakat juga tidak terhambat seperti ini meskipun sudah dilakukan semampunya, namun ruang yang sangat terbatas ini juga mengakibatkan pelayanan kesehatan sedikit terganggu begitu karena awalnya memang hanya setinggi mata kaki namun terus meninggi setiap harinya sampai dengan mencapai tutup orang dewasa. Nah, sementara itu warga yang berobat di sini juga cukup banyak, mereka harus menempuh perjalanan yang juga tidak sebentar ya.
di Banjarmasin terendam, jumlah perjuangan untuk berobat ini tengah banjir yang melanda mereka, rumah mereka dan juga ruas jalan ini semakin melengkapi bagaimana yang dialami oleh Kalau dianggap separah-parahnya mereka ini masih nyaman ya, orang jualan banyak masih. Kalau kita di komplek pun ada yang jualan. Warung reda. Ini juga sangat dikhawatirkan dapat menambah Bahan ketinggian makanan kada air cukup. di kota Seribu Sungai ini. Demikian dari Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin, Ali Rahman, Provinsi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kita menuju ke Sulawesi Barat, di mana korban gempa yang mengungsi di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Barat membutuhkan bantuan, terutama kebutuhan gempa ini, karena pendistribusian tidak merata. Kami akan pantau situasi terkini di Mamuju bersama Sugianto Ahmad. Ahmad. Jadi memang sungai ini harus digaruk. melaporkan langsung dari lokasi pengungsian yang berada di pelataran perkantoran. Karena sungai ini sudah lebih tinggi daripada jalan banyak. Sedikit transaksi, khususnya kebutuhan makan masih terbatas dan juga masih terus dikhawatirkan oleh sejumlah pengungsi jika stok tersebut tidak mencukupi untuk beberapa hari berikutnya. Sampai hari ini khususnya untuk pengungsi di tempat ini juga masih memerlukan beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti popok bayi, obat-obatan, minyak kayu putih untuk formula untuk bayi, pembalut wanita juga, Jalan pakaian Manggis. anak baik dalam maupun luar, serta jilbab. Jalan Manggis. Nikma mengaku telah Aman, menggunakan banjirnya. jilbabnya selama 4 hari tanpa menyebut. Selimut juga menjadi salah satu yang paling dibutuhkan mengingat suhu di lokasi pengungsian sangat dingin di malam hari karena memang berada di dataran tinggi. Ketersediaan air bersih juga masih sangat terbatas karena pasokan air dari PDAM tempat sulit dialirkan ke pengungsian yang berada di dataran tinggi. Meski beberapa relawan bisa datang mengantarkan makanan siap, namun frekuensi hanya didapatkan sesekali dan beberapa dapur umum pun juga masih ditunggu oleh sejumlah pengungsi. Berbeda dengan lokasi ini, di beberapa tempat lainnya hingga kini masih terus melakukan kurangnya bantuan yang sampai seperti yang berada sekira 7 kilo dari kota Mamuju, tepatnya di Pulau Karampuan, menyampaikan belum mendapatkan bantuan sama sekali. Hotel Daerah lain yang juga merasakan hal serupa seperti Bonteng, 49 guest house. dan sekitarnya. Berapa harga? 400 kan? 200. Namun juga belum mendapatkan respon. Perlu kami informasikan juga bahwa saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga sudah mulai mengupayakan bantuan kebutuhan pokok yang dapat diakses langsung di tenda bantuan tepat di belakang kantor Gubernur Sulbar dengan beberapa persyaratan seperti data pengungsi dan sebagainya. Demikian. Sementara itu akses jalan menuju kota Mamuju tepatnya di Dusun Belalang, Desa Penang Utara, Kabupaten Mancini, Sulawesi Barat terputus akibat longsor yang terjadi pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Seperti diliput oleh reporter Kristianto, Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Majene, Sirajudin mengatakan lintas Polres Majene Mamuju rawan longsor karena tanah perbukitan di sepanjang jalan yang labil. Tercatat terdapat 6 titik longsor dan material longsor seperti batu besar menutup jalan. Alat berat diterapkan untuk melakukan pembersihan jalan. Jadi sejak gempa, Satgas kita sekarang sudah menyiapkan standby alat berat karena sekarang sudah 6 titik di sepanjang jalan Kami tersebut tukang tetap apa? jadi longsor. Unjunan tuh Jadi betul tadi subuh, kemudian langsung tadi pagi alat berat menuju lokasi dan Sampai Simpang Kuripan sementara dalam air proses, kosong. membersihkan Aman. sisa material Tapi waduh ke jalan Kuripannya, yang ada di banjirnya. Sirajudin meminta masyarakat untuk tetap di rumah apabila tidak ada kepentingan besar karena jalan Polres Majene Mamuju yang rawan longsor. Pendengar, Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha besar tidak mementingkan usaha mereka sendiri. Kerjasama antara perusahaan besar baik dalam maupun luar negeri dan pelaku UMKM domestik harus terus dilanjutkan dengan nilai yang berlipat ganda serta sektor usaha yang diperluas. Berikut Eni Lena, Aran melaporkan. Dan juga meningkatkan kualitas usaha UMKM. Presiden Joko Widodo meminta kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM harus saling menguntungkan. Dalam mengembangkan usaha, para pengusaha diminta untuk tidak mementingkan usaha mereka sendiri, melainkan ikut juga melibatkan pelaku UMKM guna meningkatkan level usaha kelompok tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam acara penandatanganan kerjasama
dalam rangka kemitraan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri serta usaha mikro kecil dan menengah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari ini. Pada kesempatan itu pula Presiden Jokowi mengklaim pemerintah terus berupaya serta membangun ekosistem yang kondusif agar kolaborasi pengusaha besar dengan pelaku UMKM dapat menguntungkan kedua belah pihak. Harus menemukan pola relasi yang saling menguntungkan antara usaha besar dengan UMKM. Semuanya harus untung, nggak bisa yang gede suruh rugi, yang UMKM suruh untung, nggak. Semuanya harus untung. Dan yang perlu terus kan saya lihat adalah usaha besar tidak boleh hanya mementingkan di sini pada banjir? usahanya Sini lebih tinggi. dirinya sendiri. Coba terlihat dari jalan tadi kan, setelah Ada usaha masuk Kuripan itu terlihat lebih tinggi jalannya. usaha mikro libatkan dalam kegiatan Memang harusnya yang sungai di sepanjang sungai ini dipompa airnya supaya masuk ke sungai Martapura itu. Jadi disedot itu biar masuk sungai sana. Jadi air dari wilayah Banjarmasin Timur memang harus bisa keluar. Ini kan stagnan tuh. Coba lihat stagnan tuh bawahnya. Di sungainya ini lebih surut nih. Meski demikian, dalam menjalankan program tersebut, Bahlil meminta seluruh kepala daerah memastikan bahwa para investor yang hendak berinvestasi untuk melibatkan para pelaku UMKM. Jadi kalau yang tinggal di daerah sini kadang merasa bagaimana banjirnya itu. Perusahaan yang sudah melakukan kegiatan di daerah kami akan melakukan komunikasi yang baik untuk melibatkan teman-teman daerah. Bapak Presiden yang kami hormati, kami juga dalam kesempatan Nah kan sungainya kan surut ini, padahal aneh kan sungainya. wali kota Cuma kalau yang di sana tuh disedot masukin ke sini, sini sedot masukin ke Sungai Martapura, cepetan turun. Oh, jauh surutnya sungainya. untuk mengeluarkan Indonesia dari daerah krisis ekonomi pada tahun 98. Ini kami jujur aja Pak, ini ada yang jadi diri sedapat dari kebijakan ini karena kami akan melayani baik pengusahanya, tapi pengusaha juga harus mengerti, harus melibatkan anak-anak daerah. Selama ini Pak, pencak silatnya terlalu banyak juga ini pengusaha Pak. Ada pengusaha baik, ada pengusaha yang agak sedikit Gramedia sepi ya. dikasih pembinaan begitu Pak. Adapun dalam penandatanganan kerjasama dalam rangka kemitraan penanaman modal asing dan perusahaan penanaman modal dalam negeri serta usaha mikro kecil dan menengah di Januari 2021, melalui program tersebut telah melibatkan 196 pengusaha besar dan 56 pelaku UMKM dengan Daerah sini kada terlalu berasa. 1,5 triliun rupiah. Tinggi. Banjir kada tahu ya. Itu kalau di dalam Kampung Gedang. Informasi lainnya, masyarakat Ketunggal Hulu, Kabupaten Sintang, Kampung Kalimantan Gedang Barat mengeluhkan bersih. sulitnya mendapatkan beras. Curah hujan tinggi berdampak kepada terganggunya distribusi beras. Berikut dari wilayah perbatasan Sintang dan Malaysia, Suryati melaporkan. Masyarakat wilayah perbatasan, tepatnya di Kecamatan Ketunggal Hulu, Kabupaten Sintang dengan negara tetangga Malaysia, mengeluhkan kekurangan stok beras dalam beberapa hari terakhir di sejumlah toko. Salah satu masyarakat Ketunggal Hulu, Ambresius, mengatakan saat ini Ya, perkantoran kan ada di sini, jadi kada tahu ya perkantoran bahwa orang tuh kondisinya kayak apa yang tinggal di Jalan Pramuka, orang-orang di situ di wilayah Banjarmasin Timur. Dari kecamatan saya, kalau untuk ke Kabupaten Sintang sendiri dari luas ada Sungai Martapura tetapi tidak melimpah, di Balai Kerangan walaupun masih di bawah. waktunya masih bisa gede kalau dikerjakan bersama-sama. RRI melalui sambungan Oke, dulu nanti kita sambung lagi. Ketunggal Hulu,